Tak ada siaran langsung, tak ada pidato resmi, hanya percikan api di langit. Dan kabar duka yang datang lebih cepat dari penjelasan. Iran dan Israel tak lagi berada di ambang. Mereka sudah melangkah melewati garis itu tanpa sorotan, tanpa seremoni. Serangan bukan lagi isyarat tapi bahasa utama. Bukan hanya pangkalan militer, tapi titik-titik yang menyentuh inti pertahanan dan harga diri masing-masing. Konflik ini tak butuh pengakuan karena ia sudah hidup bernapas di balik headline, bergerak di antara diamnya para pemimpin dunia. Dan di luar layar, kita tahu perang ini bukan soal dua negara. Ini soal getaran yang bisa merambat kemana saja. Sebab jika satu ledakan saja melesat terlalu jauh, yang terbakar bisa jadi bukan cuma mereka. Untuk memahami kenapa segalanya bisa terbakar dalam sekejap, kita harus melihat ke belakang. Ke dalam ketakutan terdalam yang selama puluhan tahun membayangi pikiran para pemimpin Israel. Bukan soal jumlah pasukan, bukan tentang roket atau tank, tapi satu kata yang selama ini jadi mimpi buruk. Nuklir. Israel tak pernah menyatakan secara resmi bahwa mereka memilikinya, tapi dunia sudah mafhum senjata pemusnah massal itu ada. Diam-diam disimpan menjadi jaminan supremasi di kawasan. Lalu Iran mulai membangun reaktor demi reaktor, fasilitas demi fasilitas. Apa yang tadinya hanya bayang-bayang, kini mulai punya bentuk. Dan bagi Israel itu bukan lagi sekedar kekhawatiran, itu adalah alarm yang tak boleh diabaikan. Maka mereka memilih menyerang secara diam-diam, dengan presisi dan dengan maksud yang jelas. Menghentikan mimpi buruk itu sebelum tumbuh terlalu jauh. Banyak yang menyebutnya kejutan, serangan tiba-tiba yang brutal dan mengguncang. Tapi dunia intelijen tidak pernah bergerak tiba-tiba. Segalanya telah disiapkan sejak lama. Sebelum satupun rudal ditembakkan, sebelum satupun sirine meraung, Mossad sudah menanamkan cengkramannya jauh ke dalam wilayah Iran. Di sana tersembunyi di balik gurun dan debu berdirilah fasilitas drone bayangan, basis senyap yang tak tercatat di peta. Bukan sekedar untuk mengawasi, tapi untuk menghantam. Dan ketika waktunya tiba, semuanya bergerak serentak. Puluhan lalu ratusan pesawat tempur Israel melesat lebih dari 200 unit mengunci titik-titik vital Iran. Fasilitas nuklir, radar, sistem rudal. Satu tujuan, lumpuhkan pertahanan Iran sebelum sempat membalas. Ketika Israel melancarkan serangan ke Iran, itu bukan lagi sekedar operasi militer. Itu adalah peta kehancuran yang telah dirancang dengan presisi nyaris ilmiah. Wilayah barat laut Iran jadi titik benturan pertama dan langit di atasnya berubah drastis menjadi ladang pembantaian. Komandan-komandan militer diburu tanpa ampun, situs-situs nuklir diserang bersamaan. Dan rudal-rudal permukaan ke permukaan Iran dihancurkan sebelum sempat menyala. Tapi dentuman-dentuman itu bukan sekedar ledakan teknologi. Serangan ini punya kedalaman yang lebih gelap. Target utama bukan hanya tank, radar, atau pangkalan militer, melainkan otak-otak di balik program nuklir Iran. Para ilmuwan IRGC, mereka yang selama ini bekerja dalam diam di balik dinding-dinding besi dan laboratorium sunyi, kini masuk dalam daftar pembunuhan. Beberapa tewas saat tengah meneliti. Laboratorium mereka tak lagi jadi ruang pengetahuan, melainkan puing-puing hangus. Dan lebih mengejutkan lagi, serangan itu menjalar ke wilayah yang tak terduga. Sebuah stasiun televisi nasional ikut menjadi korban. 3 karyawan tewas di tengah kekacauan, dan seorang presenter nyaris menjadi korban di tengah siaran langsung. Kamera masih menyala, mikrofon masih merekam, tapi dunia tetap diam. Di atas kertas, serangan Israel tampak sempurna, cepat, terkoordinasi, dan mematikan. Semua sisi Iran dihantam nyaris bersamaan, seolah tak memberi waktu untuk bernapas. Tapi kenyataannya tak seindah perencanaannya. Sebagian besar rudal justru menghantam kosong struktur tiruan, citra panas buatan, dan bayang-bayang palsu yang memang dirancang Iran untuk memancing peluru buta. Iran tahu satu hal penting, musuh selalu melihat dari langit. Maka jebakan pun ditanam, aktivitas militer dipalsukan, pergerakan kendaraan direkayasa. Sementara itu, semua yang benar-benar penting dipindahkan, dikubur dalam tanah dan dilindungi dalam kegelapan. Hasil akhirnya mencengangkan, rudal-rudal Israel membakar panggung yang memang sengaja disiapkan untuk dibakar. Iran tidak lagi menunggu waktu, mereka melancarkan serangan balasan tanpa jeda, tanpa ragu. Operasi ini diberi nama Janji Sejati 3, sebuah sinyal bahwa ini bukan ledakan emosi sesaat.
melainkan bagian dari janji lama yang kini ditepati. Target utamanya adalah Kiryat kompleks militer yang kerap disebut sebagai Pentagonnya Israel. Kiryat bukan sekedar bangunan, tapi pusat kendali, saraf, dana di operasi militer Israel. Namun Iran tak berhenti di situ. Serangan juga diarahkan ke Tel Aviv dan Haifa. Bahkan, gedung konsulat Amerika Serikat turut terkena dampaknya. Sebuah pesan politik yang lantang disampaikan. Tak ada sekutu yang bisa merasa benar-benar aman. Haifa bukan kota sembarangan. Disitulah pelabuhan militer utama Israel berada. Gudang amunisi, instalasi rudal, dan jalur logistik vital bersumber dari kota ini. Serangan ke Haifa berarti mengguncang fondasi suplai militer Israel dari dalam. Tapi yang paling mengejutkan adalah klaim Iran yang menyebut telah berhasil menghantam kantor Mossad. Lembaga ini bukan intelijen biasa, mereka adalah tangan panjang Israel dalam operasi rahasia lintas negara, mulai dari pembunuhan ilmuwan hingga sabotase nuklir. Bila serangan itu benar-benar terjadi, dampaknya tak hanya fisik, tapi juga menghantam pusat kendali operasi intelijen Israel secara menyeluruh. Menariknya, selama ini Iron Dome dikenal sebagai tameng udara paling canggih di Timur Tengah. Sistem pertahanan yang bisa mencegat rudal sebelum menyentuh daratan. Tapi kali ini Israel tak hanya diserang, mereka dibuat kewalahan. Strategi Iran tidak bertumpu pada satu jenis senjata. Mereka menciptakan badai bertingkat, 100 lebih drone Shahed diluncurkan lebih dulu. Fungsinya bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengacaukan radar, memancing perhatian dan memberi tekanan tanpa henti. Lalu gelombang kedua datang, rudal balistik model lama, bukan sebagai pukulan utama tapi untuk membanjiri sistem. Tujuannya jelas, membuat Iron Dome sibuk memilih mana yang harus dicegat dan mana yang dibiarkan lewat. Saat baterai pertahanan mulai kelelahan, barulah Fatah rudal hipersonik Iran diluncurkan. Cepat, akurat, dan nyaris tak terdeteksi. Sulit dihentikan bahkan oleh sistem paling canggih sekalipun. Strategi berlapis ini bukan hanya kuat, tapi juga cerdas. Semua diarahkan pada satu tujuan, membuat Iron Dome kehabisan tenaga. Hasilnya pun terlihat jelas. Tingkat intersepsi yang biasanya mencapai 90%, kali ini anjlok hingga tinggal 10 hingga 15% saja. Dalam hitungan malam, senjata kebanggaan Israel terbukti tak sekuat yang dibayangkan. Karena dalam peperangan masa kini, bukan hanya senjata yang menentukan, tapi cara menggunakannya. Di balik ledakan rudal dan strategi militer yang diperhitungkan, ada kenyataan pahit yang tidak bisa disangkal. Korban jiwa di Iran, jumlah korban tewas mencapai 224 orang, sementara lebih dari 1.400 lainnya mengalami luka-luka. Di pihak Israel, sekitar 24 orang meninggal dan 590 lainnya terluka. Bangunan luluh lantak, rumah sakit kewalahan, listrik terputus, dan kota-kota sempat lumpuh. Ribuan warga terpaksa mengungsi, namun lebih dari sekedar kerusakan fisik. Yang benar-benar hancur adalah perasaan aman. Kini baik Iran maupun Israel menyadari satu hal, mereka bisa diserang kapan saja, dan bertahan pun tidak menjamin rasa tenang. Meski peluru-peluru itu mendarat di kawasan Timur Tengah, dampaknya terasa hingga seluruh penjuru dunia. Harga minyak langsung melonjak, pasar energi mengalami gejolak. Ketakutan akan embargo dan krisis suplai mulai menghantui negara-negara mengimpor. Sejumlah maskapai internasional menghentikan atau mengalihkan penerbangan mereka. Jalur udara Timur Tengah berubah menjadi zona rawan. Bandara ditutup, pengiriman barang tersendat. Rantai logistik global kembali kacau, mengingatkan dunia pada mimpi buruk yang seharusnya sudah berakhir. Di sisi lain, ekonomi mulai tersendat, inflasi mengintai, harga-harga kebutuhan pokok merangkak naik. Negara-negara berkembang kembali berada di posisi paling rapuh. Konflik ini bukan sekedar urusan dua negara, tapi seperti batu kecil yang dilempar ke danau tenang. Riaknya mengguncang semua yang ada di permukaan. Ketika dua negara besar mulai saling melumat, dunia tidak bisa terus diam menonton. Para presiden, jenderal, hingga pemimpin dunia mulai bersuara. Tapi bukan lagi dengan ajakan damai, melainkan dengan peringatan keras. Ini bisa menjadi awal dari Perang Dunia Ketiga. Skenarionya mulai terbaca, serangan akan terus berlanjut. Sistem pertahanan Israel seperti Iron Dome, Row 3, dan Tide perlahan kelelahan. Serangan yang datang bertubi-tubi mulai menekan sensor dan menurunkan efektivitas intersepsi. Stok peluncur bisa habis dan jika saat itu tiba, rudal-rudal besar Iran seperti Emad bisa menembus tanpa hambatan. Iran mulai mengarahkannya ke wilayah sipil. Mereka berdalih Israel lebih dulu menargetkan warga biasa.
maka serangan balasan pun tak lagi dibatasi oleh garis pertempuran. Di sisi lain, jika Iran kehilangan kekuatan drone dan senjata strategisnya, maka mereka harus menarik perlindungan dari pangkalan militer, membuka celah bagi serangan Israel yang lebih dalam. Dan jika kondisi ini terus berkembang, keterlibatan Amerika Serikat hanya soal waktu. Dunia kini berdiri di tepi jurang.